I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches up a line, and you know. Materi pertama yaitu paradigma ilmu sosial dan praktek teknologi pendidikan. Perkembangan paradigma ilmu sosial. Perubahan paradigma dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Perkembangan dunia digital sudah bisa dilihat dan juga ditemukan pada anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah yang sekarang ini sudah memiliki sebuah gaya hidup yang tidak bisa lepas dari namanya teknologi digital. Perubahan paradigma juga terjadi dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada peranan guru atau teacher center menjadi berpusat pada siswa atau student center. Evolusi pemikiran dunia pendidikan. Paradigma baru dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, misalnya melalui jaringan Inherent atau Indonesia Higher Education Network oleh Dikti dan Jardiknas oleh Depdiknas. Hal ini telah menggantikan prinsip ketertutupan informasi yang berada di bawah kuasa tangan orang-orang tertentu. Menurut Sanjaya, peran pendidik pada pembelajaran era digital terdapat 7 ya. Yang pertama, pendidik menjadi asal belajar, menjadi fasilitator, menjadi pengelola, menjadi demonstrator, menjadi pembimbing, menjadi motivator, dan menjadi elevator. Positivistik secara etimologis berasal dari kata positif, yaitu suatu peristiwa yang benar terjadi dan dapat dialami sebagai suatu realita. Secara terminologis, positivisme merupakan suatu paham yang dapat mencapai kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, paradigma positivistik merupakan filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan nyata didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Positivistik dalam definisi teknologi pendidikan. Pada awal perkembangan teknologi pendidikan, definisi teknologi pendidikan cenderung berfokus pada instructional design, cara sistematis dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar dan mengajar secara keseluruhan dalam hal tujuan yang spesifik untuk menghasilkan instruksi atau pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu post-positivistik. Perspektif utama dalam post-positivistik adalah bahwa tidak semua hal dapat diketahui sepenuhnya. Menurut post-positivistik, kebenaran bukan hanya satu hal, melainkan banyak hal, sehingga tidak mungkin dipahami hanya dengan satu teori saja. Ciri-ciri post-positivistik yang pertama, reduksionistis, logis, empiris, berorientasi sebab dan akibat, serta deterministis. Paradigma kritis merupakan paradigma yang berpihak pada kemasyarakatan, kemanusiaan, dan keadilan dengan fokus mengkaji fenomena sosial dan mencari akar suatu permasalahan melalui perspektif kritis atau perspektif konflik, serta berangkat dari cara melihat realitas dengan mengasumsikan bahwa selalu ada struktur sosial yang tidak adil. Paradigma kritis dalam teknologi pendidikan sejatinya menjaga para teknolog pendidikan untuk tetap menyadari bahwa sebagai bidang keilmuan yang lahir di alam modern tetap perlu untuk ditelusuri lebih jauh dimensi-dimensi sosialnya melalui perspektif kritis agar dapat diketahui apabila terdapat bagian negatif di dalamnya. Paradigma konstruktivistik adalah paradigma yang beracuan dengan kebenaran pada suatu realitas sosial yang terjadi melalui proses konstruksi pengetahuan dalam lingkungan sosial dan memiliki sifat yang relatif. Paradigma konstruktivistik dalam teknologi pendidikan berpandangan bahwa sesuatu tidak ada yang objektif, memiliki karakter yang bersifat kompatibel dan berorientasi dalam memfasilitasi, bukan mengontrol. Paradigma konstruktivistik lebih mengedepankan pembelajaran yang bersifat konseptual dibanding dengan instruksi pengajaran. Selanjutnya yaitu konteks historis pemikiran Karl Marx dan materialisme dialektika. Latar belakang pemikiran Karl Marx yaitu yang pertama kondisi sosial ekonomi, yang kedua pengaruh revolusi industri, dan yang ketiga kesaksian kemiskinan. Pemikiran Karl Marx dibagi menjadi 3, yang pertama materialisme dialektika, yang kedua teori kelas dan konflik, dan yang ketiga kapitalisme dan eksploitasi pekerja. Selanjutnya hakikat manusia sebagai makhluk bekerja dan kapitalis. Karl Marx melihat bahwa kerja merupakan hakikat manusia dan melalui kerja manusia memberikan kontribusi untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Peran kapitalis dalam kapitalisme memperoleh keuntungan dan kontrol melalui pemilikan modal dan pemanfaatan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu di bawah kapitalisme hubungan antar manusia telah menjadi terasing dan hanya berdasarkan pada pertukaran kepentingan ekonomi semata. Aspek keterasingan manusia dibagi menjadi 3, yang pertama keterasingan dalam pekerjaan, yang kedua keterasingan dalam proses produksi, dan yang ketiga alienasi dari manusia lain.
Tahap perkembangan atau sejarah kemanusiaan yang pertama yaitu periode primitif, yaitu masyarakat awal berdasarkan pada pengumpulan makanan dan pertukaran sederhana. Yang kedua periode feodal, yaitu keberadaan kelas feodal yang terdiri dari tuan tanah dan petani dengan hubungan kerja sewa tanah. Dan yang ketiga periode kapitalis. Kapitalisme muncul dengan penguasaan modal dan produksi dalam menjalankan bisnis industri. Pandangan Karl Marx tentang kerja. Bagi Karl Marx, kerja adalah sumber nilai dan manusia harus memiliki kendali atas kerjanya sendiri serta menikmati hasil kerja yang dihasilkan. Alienasi pada masa kapitalisme kontra proletar dan kapitalis. Yang pertama, alienasi proletar. Pekerja mengalami alienasi dalam kerja karena mereka kehilangan kendali atas produksi dan produk yang dihasilkan. Yang kedua, alienasi kapitalis. Kapitalisme mengalami alienasi dalam pengambilan keputusan produksi karena mereka dikendalikan oleh dorongan untuk meningkatkan profit semata. Prinsip dan metode berpikir dialektika. Yang pertama, prinsip dialektika ini melibatkan perubahan kontradiktif dalam pemahaman ideologi dan proses berpikir yang mencerminkan dinamika sejarah. Yang selanjutnya, dialektika sebagai solusi. Dialektika memberikan pandangan kritis tentang kapitalisme dan mengusulkan transformasi sosial melalui perjuangan kelas. Sumbangan pemikiran Karl Marx dalam sosiologi pendidikan yang pertama yaitu Karl Marx menyediakan alat analisis sosial untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan sistem pendidikan. Yang kedua, Karl Marx mengkritik sistem pendidikan yang dijalankan oleh kapitalis karena menghasilkan reproduksi ketidaksetaraan. Dan yang ketiga, Karl Marx melihat pendidikan sebagai alat untuk menciptakan kesadaran kelas dan memperjuangkan transformasi sosial. Materi yang ketiga yaitu mengenal teori kritis 1. Yang pertama, apa itu mazhab Frankfurt? Sejarah dan perkembangan mazhab Frankfurt didirikan oleh sekelompok intelektual kritis di kota Frankfurt, Jerman pada awal abad ke-20. Pemikiran Karl Marx. Perbedaan pemikiran mazhab Frankfurt dengan pendekatan Marxisme klasik yang lebih fokus pada ekonomi. Teori kritis Jürgen Habermas menjelaskan gagasan Jürgen Habermas tentang komunikasi rasional untuk memperbaiki ketidakadilan dan menekankan pentingnya perdebatan publik. Selanjutnya yaitu penerapan dalam pendidikan Indonesia, menerapkan prinsip-prinsip dari teori kritis dalam pendidikan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemandirian siswa. Tujuan pendidikan teori kritis yang pertama yaitu pemahaman kritis, yang kedua pembebasan manusia, dan yang ketiga pembangunan kapasitas. Teori kritis versus pendidikan konvensional. Teori kritis yang pertama mendorong pemikiran mandiri, memperhatikan konteks sosial, dan mengajarkan cara berdebat secara rasional. Sedangkan pendidikan konvensional yang pertama penekanan pada pengetahuan faktual, fokus pada tes dan nilai, serta membentuk konformitas. Penerapan teori kritis di sekolah bisa dilakukan dengan yang pertama studi kasus, yang kedua forum diskusi, dan yang ketiga simulasi sosial. Hasil penerapan teori kritis dapat bermanfaat untuk penyadaran siswa, pemikiran kritis, serta kemandirian siswa. Materi selanjutnya yaitu mengenal teori kritis 2. Teori budaya dan kajian budaya. Melalui teori budaya, kita mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi identitas, perilaku, dan interaksi manusia. Kajian budaya memperdalam pemahaman tentang kompleksitas perubahan sosial. Pemikiran neo-Marxisme dalam teori kritis 2 yang pertama yaitu ketidaksetaraan sosial, yang kedua alienasi, yang ketiga kelas pekerja, dan yang keempat revolusi sosial. Pemikiran poststrukturalis dalam teori kritis 2 yang pertama konstruksi makna, yang kedua destruksi dan bricolage, dan yang ketiga hubungan kekuasaan. Analisis tema kajian budaya dalam teori kritis 2 itu yang pertama ada pemetaan konflik dan diskriminasi, yang kedua ada reproduksi dominasi, dan yang ketiga ada pembebasan dan transformasi. Materi selanjutnya mengenai feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial politik yang menekankan kesetaraan dan hak-hak perempuan di semua aspek kehidupan. Latar belakang feminisme itu yang pertama di awal abad ke-20, gerakan hak suara dan kerja sama antar perempuan mengubah tradisi patriarki di banyak negara. Pada tahun 1960-an, feminisme generasi kedua dan terciptanya konsep persamaan gender. Pada tahun 2000-an munculnya gerakan feminis digital, aktivisme online, dan dukungan organisasi-organisasi internasional.
Pengertian gerakan feminisme. Feminisme merupakan gerakan mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Gerakan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan sebagai warga negara yang setara dengan pria. Feminisme juga memperjuangkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang lebih inklusif dan setara bagi semua. Paham-paham dalam feminisme ini diantaranya yang pertama feminisme liberal, yang kedua feminisme sosialis, dan yang ketiga feminisme radikal. Evolusi gerakan feminisme ini contohnya yang pertama yaitu Presiden Obama yang merasa yakin akan kesetaraan gender dan menekankan pentingnya mendukung hak-hak perempuan. Yang kedua yaitu gerakan Me Too atau berbicara dan melawan pelecehan seksual serta kekerasan gender. Serta yang ketiga yaitu feminisme dalam dunia fashion. Aliran-aliran feminisme yang pertama yaitu feminisme kultural, kedua feminisme lesbian, feminisme transnasional, dan feminisme ekologis. Isu-isu dalam feminisme contohnya yang pertama catcalling, yang kedua budaya pemerkosaan, dan yang ketiga pernikahan saat masih anak-anak. Kontribusi feminisme dalam perubahan sosial yang pertama yaitu hak suara, yang kedua pendidikan, serta yang ketiga pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan sensitif gender. Pendidikan sensitif gender adalah pendekatan dan memperhatikan peran gender dalam proses pembelajaran untuk mencapai kesetaraan gender. Pengertian konsep gender. Gender tidak ditentukan oleh biologi, melainkan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan ekspektasi sosial. Gender bukan hanya terbagi antara laki-laki dan perempuan, tetapi bisa mencakup berbagai identitas gender. Gender mempengaruhi peran, tanggung jawab, dan harapan yang diberikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Konsep pendidikan sensitif gender ini yang pertama yaitu penghapusan diskriminasi, yang kedua penguatan perempuan, dan yang ketiga pembentukan kesadaran. Pengertian feminisme itu yang pertama persamaan hak, yaitu feminisme gerakan sosial bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang akan setara dengan laki-laki, yang kedua kritik terhadap kekuasaan, dan yang ketiga pemberdayaan perempuan. Perbedaan konsep gender dengan feminisme. Konsep gender ini berkaitan dengan peran dan identitas sosial berdasarkan norma, sementara feminisme adalah gerakan sosial memperjuangkan kesetaraan gender. Yang kedua, ruang lingkupnya. Konsep gender lebih luas dan mencakup konstruksi sosial, sedangkan feminisme lebih spesifik dalam perjuangan hak-hak perempuan. Yang ketiga yaitu tujuan. Konsep gender bertujuan memahami peran sosial yang terkait dengan gender, sementara feminisme bertujuan mencapai kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu kesamaan gender dan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu pentingnya kesetaraan, baik gender dan kesetaraan gender adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua individu. Yang kedua, perubahan sistem gender dan kesetaraan gender mengajukan pertanyaan tentang norma dan aturan yang ada serta berupaya mengubahnya untuk menghilangkan ketidakadilan dan diskriminasi. Dan yang ketiga yaitu dukungan sosial. Kesamaan gender dan kesetaraan gender membutuhkan dukungan kolektif dan kesadaran agar pentingnya hak-hak yang sama bagi semua individu. Dimensi kesetaraan gender dalam pendidikan yang pertama kurikulum inklusif, yang kedua pemberdayaan guru, dan yang ketiga penyediaan akses. Materi selanjutnya yaitu analisis pedagogi kritis transformatif Henry A. Giroux. Analisis pedagogi kritis transformatif oleh Henry A. Giroux adalah suatu pendekatan yang melampaui pengetahuan konvensional dan mengedepankan pemikiran kritis dalam dunia pendidikan. Pemikiran Henry A. Giroux. Henry A. Giroux merupakan seorang sarjana yang mempengaruhi pemikiran pendidikan kontemporer dengan pendekatannya kritis dan transformatif. Pengaruh pemikiran Henry Giroux telah menginspirasi banyak praktisi pendidikan untuk melibatkan peserta didik dalam pemikiran kritis dan reflektif. Pemikiran Henry Giroux relevan dengan konteks pendidikan yang semakin kompleks, di mana kritis berpikir menjadi penting dalam memahami realitas sosial. Proses introduksi pedagogi kritis oleh Giroux. Yang pertama pemahaman diri, yang kedua penolakan kebodohan, dan yang ketiga mendorong pemikiran kritis. Selanjutnya teori hegemoni dalam pendidikan. Teori hegemoni menjelaskan dominasi dan pengaruh kekuasaan kelompok terhadap pemikiran dan praktek dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu analisis kritis dunia pendidikan. Yang pertama pengembangan kurikulum, yang kedua pengelolaan kelas, dan yang ketiga penghapusan stereotip. Pedagogi kritis transformatif oleh Giroux. Yang pertama kemampuan tindakan sosial, yang kedua pembangkitan kesadaran kritis, dan yang ketiga mendorong perubahan sosial. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan alternatif dan kaum marginal. Yang pertama rasional
pendidikan alternatif bagi kaum marginal. Pendidikan alternatif membantu merestorasi martabat dan memberdayakan kaum marginal dalam masyarakat, memberikan ruang bagi ekspresi individual dan mengembangkan potensi tanpa mengikat pada sistem yang standar. Selanjutnya, perbedaan pendidikan alternatif dan sekolah alternatif. Pendidikan alternatif lebih bersifat holistik, sedangkan sekolah alternatif adalah institusi yang menerapkan pendekatan alternatif secara menyeluruh. Pendidikan alternatif dapat ditemukan di dalam atau di luar sistem pendidikan formal, sementara sekolah alternatif adalah entitas pendidikan mandiri. Selanjutnya, pendidikan alternatif dapat mencakup berbagai macam bentuk dan skala, sedangkan sekolah alternatif umumnya berfokus pada pendekatan alternatif dalam lingkungannya yang lebih terbatas. Parameter pendidikan alternatif yang pertama yaitu pembebasan, yang kedua inklusi, dan yang ketiga kepemilikan siswa. Fungsi pendidikan alternatif yang pertama meraba batas-batas, yang kedua mendorong pemikiran kritis, dan yang ketiga menumbuhkan kreativitas. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap praktik pendidikan formal, yang pertama sikap aktif, yang kedua aksi massa, dan yang ketiga pendidikan di rumah. Jenis gerakan pendidikan alternatif dan konsep paradigmatik, yang pertama sekolah Montessori, yang kedua pendidikan Waldorf, dan yang ketiga pesantren pijar alternatif. Selanjutnya yaitu pendidikan demokratis, kritis, dan multikultural. Pendidikan demokratis, kritis, dan multikultural merupakan pendekatan progresif yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi, pemikiran kritis, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan demokratis kritis yang pertama pemahaman yang mendalam, yang kedua keterlibatan aktif siswa, dan yang ketiga yaitu pemberdayaan individu dan kelompok. Selanjutnya pengembangan budaya demokratis dan pendidikan demokratis kritis. Yang pertama menanamkan nilai-nilai demokrasi, yang kedua mengintegrasikan pendekatan kritis, dan yang ketiga memberikan ruang partisipasi. Makna pendidikan multikultural dan konteks kebergunaan di Indonesia. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menghargai keberagaman budaya dan mempromosikan inklusi di dalam konteks pendidikan Indonesia yang multikultural. Tujuan pendidikan multikultural yang pertama pemahaman yang lebih dalam, yang kedua kemampuan berinteraksi, dan yang ketiga pembangunan kesadaran diri. Dimensi pendidikan multikultural yang pertama pendidikan pengetahuan terhadap budaya, pendidikan penghargaan terhadap keberagaman, pendidikan penghayatan terhadap persamaan hak, pendidikan penguatan identitas diri, dan pendidikan keterampilan interaksi sosial. Pendidikan multikultural sebagai pendekatan progresif transformasi pendidikan. Yang pertama kebijakan inklusif, yang kedua implementasi kurikulum multikultural, dan yang ketiga pendidik yang kritis dan responsif. Materi yang terakhir mengenai kesadaran kritis pendidikan dan analisis pemikiran Ivan Illich. Pengertian pedagogi kritis mengacu pada pendekatan pendidikan yang melibatkan pemikiran kritis, refleksi, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan pengertian kesadaran kritis yaitu merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali, menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis informasi dan keyakinannya sendiri. Tujuan pedagogi kritis yaitu memaksimalkan pemahaman kritis, kemampuan berpikir mandiri, serta pengembangan keterampilan analitis dan sosial siswa. Tujuan kesadaran kritis yang pertama yaitu memberdayakan individu untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan berkomitmen terhadap keadilan sosial. Ciri-ciri pedagogi kritis. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, pertanyaan dan diskusi terbuka, pendidikan untuk pembebasan sosial. Sedangkan ciri-ciri kesadaran kritis yaitu penilaian kritis terhadap informasi, kesadaran diri dan refleksi, serta partisipasi aktif dalam masalah sosial. Hubungan pedagogi kritis dan kesadaran kritis. Pedagogi kritis mendorong kesadaran kritis siswa melalui pendekatan belajar aktif dan partisipatif. Kesadaran kritis membantu dalam menerapkan pemikiran kritis dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Analisis pedagogi kritis Paulo Freire. Paulo Freire mengembangkan pendekatan pendidikan kaum tertindas yang didasarkan pada pemberdayaan dan kesadaran kritis siswa. Pedagogi dialogikal, kesadaran kritis, dan pembebasan sebagai tujuan pendidikan. Penerapannya pendidikan bebas hierarki, dialog terbuka, dan perubahan sosial melalui aksi kolektif. Konsep deschooling society dan faktanya. Yang pertama yaitu
Deschooling Society Illich tentang pentingnya pembebasan diri dari struktur sekolah formal untuk menciptakan pendidikan yang lebih demokratis. Faktanya, penelitian Illich menunjukkan bahwa pendidikan formal seringkali membatasi kesadaran-kesadaran kritis dan pencapaian individual siswa. Pemikiran lanjutannya, konsep deschooling masih relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan masa kini dan mengembangkan alternatif baru. Pemikiran relevan Ivan Illich dengan pemikiran Paulo Freire, pedagogi kritis, yaitu keduanya vokal tentang pentingnya pendekatan pendidikan yang mengaktifkan siswa dan mendorong pemikiran-pemikiran kritis. Yang kedua, masyarakat yang terbebaskan perspektif mereka sejalan dalam menantang struktur dan praktik pendidikan yang membatasi kesempatan dan kemandirian individu. I fuck